Shalom. Puji Tuhan, ibadah ini disertai dengan ucapan syukur dari keluarga Ibu Prapti. Dan sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin istri saya menyampaikan pesan Tuhan yang dia dapatkan lewat mimpi. Kemarin pagi istri saya mengatakan, saya takut, saya bermimpi. Ya, dan saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan mimpi dari istri saya. Saya persilahkan. Sebenarnya bukan malam itu ya, sudah mau pagi. Saya mau pagi, doa ketiduran kan biasanya begitu. Tiba-tiba saya ini kok mimpi di sejauh mata memandang tuh saya lihat seperti kelip, seperti kok ada sayap tapi tambah banyak, tambah muncul, kok banyak sekali putih-putih itu. Jadi saya bilang, oh ini malaikat ini malaikat, kok banyak sekali ya malaikat, saya berkata gitu, banyak dalam hati. Tapi di tengah-tengah malaikat-malaikat yang banyak itu, selesai itu pergi, sekarang orang-orang yang bermunculan, orang-orang datang, muncul. Nah di tengah-tengah banyaknya orang yang bangkit bermunculan dan pergi itu. Nah ada satu perkataan yang seseorang itu berkata, dia bilang, Tuhan itu sayang, dia lebih sayang kepada umatnya, dia rindu kepada umatnya. Saya berkata, oh Tuhan itu sayang, apakah itu karena itu dia diangkat semuanya? Saya cuma hanya perkataan itu, Tuhan itu sayang, dia rindu, dia ingin datang kepada umatnya. Dan itu perkataan itu dan terus itu menghilang. Yang saya ingin bagikan, saya merasakan, saya tidak pernah bisa bayangkan bahwa saya kalau sudah suami saya berkata, lihat malaikat. Saya cuma bilang, saya juga ingin lihat. Tapi tidak nyangka, malaikat itu putih. Ada sayap, tapi banyak sekali. Dan banyak orang-orang untuk datang dan pergi dan semuanya jalan. Saya bilang, saya tidak tahu ini apa artinya. Saya hanya berkata kepada suami saya, apakah ini akhir zaman. Tetapi perkataan itu yang terngiang-ngiang. Tuhan itu lebih rindu kita. Dia rindu akan kita. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa ini akhir zaman. Dan di akhir zaman pelayanan para malaikat dilepaskan. Dan akan banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan mengasihi seisi dunia. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan selalu merindukan kita. Dan saya percaya semakin banyak pelayanan para malaikat akan dilepaskan atas kehidupan kita. Dan kita pun memang memerlukan pelayanan para malaikat di akhir zaman ini. Oleh karena itu, karena Tuhan merindukan kita, biarlah kita semua di tempat ini juga semakin merindukan Dia. Ya, saya percaya bahwa kita semua akan mendapatkan penglihatan dari Tuhan, akan mendapatkan pesan dari Tuhan masing-masing sehingga kita akan semakin sama-sama semakin menguatkan, ya, sama-sama semakin menguatkan. Jangan kendor di akhir zaman, hendaklah kita berjalan semakin kuat, semakin fokus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya, saya ingat perkataan dari seorang nabi bahwa bahasa Tuhan kepada umat secara umum adalah bahasa mimpi, dikatakan. Bahasa Tuhan kepada umatnya secara umum adalah bahasa mimpi. Oleh karena itu, mimpikanlah sebuah mimpi, dikatakan. Mimpikanlah sebuah mimpi. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, di sini kita melihat Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Selalu bersukacita, ya. Dan kita juga sore hari ini juga digabung dengan ucapan syukur dari keluarga Ibu Prapti. Apapun yang dialami, kembali nasihat Tuhan melalui Paulus kepada kita dan secara khusus kepada Ibu Prapti. Di sini dinasihatkan, bahkan bukan hanya nasihat, ini adalah perintah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing. Setiap orang mempunyai bebannya masing-masing. Tetapi dalam keadaan itu semua, jangan sampai kehilangan sukacita. Ya. Dan mungkin kita mengatakan, mustahil lah itu bisa terjadi Pak Yusa, namanya sudah mengalami masalah, masa bersukacita. Sebagai manusia jasmani mungkin mustahil. Tetapi ingat posisi kita bahwa kita adalah manusia rohani. Manusia roh yang segalanya mungkin. Dan ada contoh yaitu di sini dikatakan Paulus yang ada di dalam penjara. Dan kalau saya perhatikan banyak hal di dalam kekristenan itu terjadi sebaliknya. Kalau kita lihat di sini seharusnya kan jemaat Filipi yang menasehati, yang menghibur, yang menguatkan Paulus. Lebih cocok kalimat ini, firman ini disampaikan oleh jemaat Filipi besuk ke dalam penjara mengatakan kepada Paulus, Rasul Paulus, ingat bersukacitalah. Bersukacitalah selalu. Ya. Tetapi lihat di dalam Kristus terjadi hal yang tidak terduga dan terjadi banyak kebalikan. Justru Paulus yang ada di dalam penjara, ya, yang memberikan nasihat, yang menghimbau jemaat Filipi supaya mereka terus bersukacita. Anda bisa bayangkan bahwa penjara dari Paulus ini bukan penjara para koruptor kelas kakap yang ada di Indonesia. Ya, sama-sama ngerti kan maksud saya? Bahwa itu adalah penjara yang becek. Bahkan ini penjara yang paling jelek yang ditempatkan, yang di mana Paulus ditempatkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu Paulus memberikan nasihat bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya mendengar sebuah kesaksian. Seseorang anak dari hamba Tuhan, seorang pengusaha juga di Surabaya. Umur 33 mungkin, atau pokok umur 30 tahun, belum sampai 40 tahun. Mati kena kanker, itu pun secara tiba-tiba. Ya. Diperiksa ternyata kanker. Akhirnya dibawa ke Malaysia
dan dia berobat di sana, dia tinggal di Malaysia. Ketika mamanya datang berbicara dengan dia, dikatakan mamanya menguatkan. Tetap percaya Tuhan ya, jangan sedih. Dan anaknya ini mengatakan, kan yang sedih bukan saya, yang sedih kan mama. Ayo dong ma, bersukacita, percaya Tuhan. Bahkan aku tidak takut kok, kapanpun Tuhan panggil, aku sudah siap. Aku percaya tempatku sudah ada, tempatku juga bagus. Lihat di sini bahwa di dalam Kristus seringkali hal-hal yang tidak terduga di luar jangkauan pikiran itu terjadi. Bayangkan seorang anak muda yang kena kanker justru menghibur mamanya yang sedih karena mamanya tahu anaknya akan dipanggil Tuhan. Ya. Kalau saya ingat juga cerita dari, kalau tidak salah anaknya Tante Ruth, Lydia ya, yang meninggal karena kanker juga kan, kanker tulang. Jadi dia patah kakinya dan ternyata akhirnya itu menjadi kanker. Dan saya mendengar cerita-cerita dari mamanya bahwa, dari kakaknya juga bahwa justru bahkan pendeta yang datang kepada dia untuk mendoakan, yang dihibur dan dikuatkan. Dia bilang, luar biasanya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kok ketika Tuhan akan panggil kita. Dengan cara apapun juga kita tahu, dan luar biasanya. Ya, ayat yang ke-7 di sini mengatakan, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal. Kan melampaui segala akal, sakit, kanker, mau mati. Kok bisa tenang? Kok bisa malah lebih kuat dari yang sehat? Dibuktikan dengan nasihat-nasihat, penguatan demi penguatan yang dilakukan oleh yang sakit dan yang akan meninggal ini. Ya. Inilah kehidupan di dalam Kristus. Sehingga sangat rugi ketika orang-orang tidak percaya kepada Yesus dan bahkan meninggalkan imannya di dalam Kristus. Sangat rugi. Ya. Ada kepastian keselamatan sehingga kita ini tidak pernah menanyakan lagi apakah kita akan selamat atau tidak, apakah kita akan masuk surga atau tidak, dan kita tidak perlu mendoakan supaya kita masuk surga. Coba lihat, mana ada yang seperti ini? Bukankah kebanyakan orang dan semua agama berdoa supaya umatnya, supaya kita masuk surga. Sedangkan kekristenan tidak pernah mendoakan supaya kita masuk surga. Kenapa? Sudah pasti. Sehingga ketika kita melihat orang-orang Kristen dianiaya, bahkan dipenjara, bahkan dibunuh, kita justru membaca, mendengar cerita-cerita yang menguatkan dari mereka. Ya kan? Dari yang akan divonis mati ini loh, justru kita dikuatkan yang hidup. Itu kan luar biasa. Ya, karena keselamatan kita itu sudah pasti. Bayangkan Paulus yang ada di dalam penjara. Dan di dalam penjara ini juga dia mengatakan, loh, kalau aku hidup itu kan untuk keuntunganmu. Tapi jauh lebih untung kalau aku mati loh. Aku dapat keuntungan kalau mati. Kalau aku hidup, kamu yang dapat keuntungan dari kehidupanku. Loh, bukankah pemikiran yang seperti ini sukar untuk dijangkau oleh orang-orang yang tidak punya pikiran Kristus? Pikiran seperti ini tidak masuk akal bagi orang-orang yang di luar Kristus. Semua orang ingin mempertahankan kehidupannya yang tanpa masalah, yang tanpa penderitaan, bahkan ingin umur panjang sekali.
Ya, sampai pikun akan kehidupan, tetap aja orang masih ingin umur panjang, padahal sudah ada ingat namanya sendiri. Ya kan? Tetapi bayangkan sekarang bandingkan dengan Paulus di dalam penjara, dia katakan kalau aku mati, aku untung loh. Tapi kalau aku hidup, kamu yang akan untung karena kehidupanku ini berguna bagi kamu. Ya. Nah, sidang jemaat, bisakah kita membawa iman kita terus bertumbuh sampai dalam taraf seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini. Sehingga ketika kita mempunyai masalah, bayangkan kita dalam masalah, kita dalam sakit penyakit, dan sebagai orang Indonesia kan kalau sakit banyak orang yang besu. Bukankah ini bahkan menjadi kesempatan untuk menginjil? Anda bisa bayangkan ketika kita sakit, walaupun saya percaya bahwa kita tidak perlu sakit. Tetapi seandainya kita sakit dan kita diurapi dengan penyakit itu. Anda bisa bayangkan kita semakin banyak berdoa. Dan ketika orang datang menjenguk, membesuk kita. Ketika kita berbicara, pengurapan Tuhan menyertai kita. Sidang jemaat. Bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan loh. Bahkan dalam masalah yang tidak memungkinkan untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau Tuhan turut bekerja, masalah itu akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Saya percaya ini adalah waktu-waktu di mana pelayanan para malaikat dilepaskan, surga terbuka. Bahwa begitu mudahnya kita mengakses surga. Saya katakan sekali lagi, ini waktu-waktu di mana kita begitu mudahnya untuk mengakses surga. Anda akan cepat dan Anda akan selalu terhubung dengan surga. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, di luar Tuhan tidak bisa bersukacita senantiasa. Hanya di dalam Tuhan. Saya tidak berbicara orang yang beragama Kristen. Saya berbicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena seringkali saya sudah katakan, Tuhan akan datang untuk menjemput orang yang merindukan Dia. Bukan hanya orang yang beragama Kristen. Banyak orang yang beragama Kristen tapi tidak pernah merindukan Tuhan. Bahkan kemungkinan besar waktu-waktu ibadah itu adalah waktu-waktu yang paling menjemukan bagi kebanyakan orang. Tetapi bagi orang yang merindukan Tuhan, sebelum waktu ibadah bahkan, maka hati kita sudah bergelora. Kok tidak cepat-cepat ya ini? Kok masih lama? Padahal hanya kurang 1 malam ya untuk ibadah. Tapi kok begitu lama? Kenapa? Karena hatinya merindukan Tuhan. Tetapi jujur, banyak orang Kristen yang tidak merindukan Tuhan. Bahkan saya pergi ke Surabaya, saya pergi ke Ngawi, yang dibicarakan adalah gara-gara COVID kemudian iman orang-orang kelihatan. Artinya dengan adanya COVID, kemudian ibadah secara live streaming. Ya, percayakah Anda? Kita bisa beribadah secara live streaming pakai dasi, pakai apa di rumah kemudian duduk. Dan mendengarkan, berdiri. Saya kok tidak percaya itu terjadi. Saya percaya ketika kita live streaming, ada pisang goreng, ada kopi di hadapan kita. Dan kita tidak ikut nyanyi. Kita hanya menjadi penonton. Nah, setelah COVID selesai, orang-orang diundang untuk beribadah kembali. Dan ternyata banyak yang tetap tidak mau ibadah. Artinya bahwa COVID memperlihatkan iman kita itu yang sebenarnya. Ya. Oleh karena ini di sini dijelaskan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Hanya ketika ada di dalam Tuhan, kita bisa selalu bersuka cita dimanapun kita berada, mengalami apapun juga. Kita tetap bisa bersuka cita. Bahkan ini penekanan, seakan-akan Paulus mau mengatakan ingat identitasmu di dalam Kristus. Ingat kemampuan Kristus di dalam dirimu. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jangan sampai tidak bersukacita karena tidak sesuai dengan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena tidak sesuai dengan kemampuan yang Tuhan mau tunjukkan di dalam dirimu. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Jadi kalau kita ngumpul jangan tegang. Ya, tidak mungkin ada orang yang selalu kehidupannya dipenuhi dengan sukacita itu bikin ketegangan. Tidak mungkin. Ya. Bahkan saya sudah sering katakan, saya senang sekarang kalau hadir rapat. Selain makanannya enak, ya kan rapat di sini maksud saya. Tidak ada pertengkaran, ketawa terus. Ya, ketawa terus. Makan sambil omong-omongnya 40 menit, rapatnya tidak sampai 30 menit, kan asik. Ya. Tetapi yang saya mau tunjukkan bahwa sukacita itu akan menciptakan atmosfer yang bikin orang itu tenang, lega, iya kan? Daripada rapat tengkar terus. Kenapa? Karena sebelum rapat sudah tegang terus memang. Dari rumah, dari toko, dari pekerjaannya memang sudah tegang. Ketika ngumpul sudah sumbunya itu pendek sekali. Ya, bersukacitalah. Akhir zaman akan semakin sedikit orang yang mampu bersukacita senantiasa. Hanya orang yang di dalam Tuhan yang akan terus mampu bersukacita. Ya. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Ini akhir dari akhir zaman, Tuhan sudah dekat dikatakan. Nah, kalau kita percaya Tuhan sudah dekat, maka kita itu harus bisa menunjukkan kebaikan Tuhan. Tidak cukup kita mengatakan begini. Yang penting kan hati saya baik. Walaupun banyak orang tidak tahu kalau saya baik. Yang penting kan Tuhan tahu hati saya. Loh, justru kalau orang lain tidak tahu kalau kita baik, maka Anda bahaya di hadapan Tuhan. Ya. Karena Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa dari hati ini, dari dalam hati terpancar aliran sungai kehidupan. Bahwa kalau di dalam kita ini penuh kehidupan, maka kita akan menunjukkan kehidupan kepada orang lain juga. Tidak bisa kita mengatakan yang penting hati saya baik, walaupun orang tidak pernah melihat kebaikan saya. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Saya tidak pelit. Tapi saya tidak pernah tergerak untuk ngasih. Tidak masalah. Nah, loh itu masalah besar. Karena Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Iman akan sempurna ketika ditunjukkan melalui perbuatan iman. Dikatakan. Jadi di sini juga Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hati kita ini memang baik. Disucikan oleh Yesus. Tetapi untuk membuktikan, untuk kita mengetahui sungguh-sungguh hati kita, untuk orang lain mengetahui hati kita, harus ditunjukkan melalui kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Tanpa ada kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang, bahasa kasarnya saya mau katakan, itu si asbun. Iya kan? Omong kosong. Bahwa setiap orang yang beriman,
yang kita memang dibentuk oleh Tuhan untuk berbuat baik. Lihat di sini, Efesus mengatakan kita itu dibentuk supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Artinya kalau perbuatan baik kita tidak nyata secara jasmani, maka kita harus ragu. Sungguh-sungguhkah saya sudah dibentuk oleh Tuhan? Karena kalau kita memang dibentuk, pasti kita akan melakukan kebaikan demi kebaikan. Ya. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi untuk semua orang. Di sini dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan hanya orang yang baik kepada kita akan mengetahui dan menikmati kebaikan kita, tetapi bahkan orang yang membenci kita, mereka harus tahu bahwa kita itu baik. Ya. Kita memberi pengampunan, kita mendoakan, kita mengucapkan kata-kata berkat, ya kan? Dan mereka akan tahu bahwa kita baik. Sehingga di sini kita harus sungguh-sungguh memperhatikan iman kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang pertama, kalau kita baik kepada semua orang, kita tahu hati kita sendiri kan, kalau sudah dimanifestasikan melalui perbuatan. Kita tahu hati kita sendiri. Yang kedua, bukankah itu menjadi kesaksian bagi banyak orang? Karena Yesus mengatakan, bersaksilah, jadikanlah semua makhluk muridku. Jadi berbuat baik itu merupakan kesaksian. Ya. Ketika orang tertarik dengan kebaikan kita, nanti waktu ngomong-ngomong, selipkan kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati dan Tuhan ingin lakukan kepada orang yang ngomong-ngomong sama kita. Ya. Kita tidak jualan agama. Kita hanya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kita terima dan alami. Ya. Percaya, puji Tuhan, akan masuk ke langkah selanjutnya. Tidak percaya, minimal tugas kita sudah selesai. Artinya darah orang itu tidak akan ditanggungkan atas kita. Ya. Selanjutnya ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saya sederhanakan begini. Kalau mau tidak khawatir, hiduplah dalam doa. Kalau saya sederhanakan. Ya. Tanpa kita hidup dalam doa, kita tidak bisa tidak khawatir. Kita pasti khawatir. Ya. Kalau ingin tidak khawatir, hiduplah dalam doa. Kalau khawatir dan Anda berdoa, maka kekhawatiranmu akan hilang. Nah, lihat di sini. Kalau tidak mau khawatir, Anda harus hidup dalam doa. Kalau Anda khawatir dan ingin khawatirmu hilang, Anda juga harus berdoa. Semakin Anda berdoa, di sini dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Keinginan kita ketika disampaikan kepada orang, kepada sahabat, paling kita akan dirasanin. Perlu uang ini, perlu pertolongan ini. Dan kita direndahkan. Dan belum tentu kita dapat pertolongan. Tetapi kalau di sini sudah dikatakan dalam firman ini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Bapa yang baik. Allah yang setia pasti menggenapi
janjinya. Bapa yang baik dan Bapa yang maha kaya, maha kuasa, bahwa apapun bisa Dia lakukan untuk kita, anak-anaknya. Dan perhatikan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perhatikan kalimat selanjutnya, dengan ucapan syukur. Artinya bukankah ini mau mengatakan kepada kita dengan sebuah keyakinan bahwa semua keinginanmu yang kau panjatkan dalam doa pasti dan sudah dijawab oleh Tuhan. Sehingga sebelum itu diterima, di sini dikatakan dan permohonan dengan ucapan syukur. Bayangkan kita memohon tetapi sekaligus secara bersamaan kita bersyukur. Artinya bahwa di dalam doa itu iman kita mengatakan Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah jawab. Sehingga sangat luar biasa ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ada orang kalau masalah keuangan tidak khawatir. Tetapi masalah kesehatan, orang tersebut mungkin khawatir. Ada orang yang masalah kesehatan tidak khawatir. Tapi soal besok makan apa, khawatir. Ada orang masalah keuangan, masalah kesehatan tidak khawatir. Tetapi masalah masa depan anaknya khawatir. Kira-kira dapat jodoh yang baik apa enggak? Kira-kira nanti kalau sudah kawin punya anak atau enggak? Ya, khawatir. Tetapi Alkitab mengatakan bagi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Ini kalau masuk lebih dalam lagi. Kalau sampai kita punya satu bidang saja, kita khawatir di bidang itu, maka kita tidak layak untuk masuk dalam peperangan rohani. Karena kita pasti kalah. Ya, setan akan menghantam kelemahan kita. Lihat kalau tinju, lihat kalau sepak bola, bukankah masing-masing saling mempelajari rekaman untuk melihat kelemahan-kelemahan. Satu titik kelemahan saja habis sudah. Ya kan? Dan di sini dikatakan satu titik di satu bidang engkau khawatir habis. Kita akan kalah. Kita akan diserang di sana. Bayangkan orang sesempurna Ayub. Sesempurna Ayub. Ya. Hanya Ayub keceplosan yang menjadi kebiasaan. Aku mau mempersembahkan korban untuk anak-anakku. Aku takut anak-anakku berbuat dosa. Aku takut anak-anakku berbuat dosa. Aku takut anak-anakku dihukum Tuhan karena berbuat dosa. Aku takut dalam pesta mereka berbuat dosa. Dan Ayub membuat korban. Dan kemudian setan tahu sehingga dikatakan pada akhirnya, justru apa yang aku takutkan, itu yang mendatangi aku. Yang aku khawatirkan, itu yang menimpa aku. Oleh karena itu sekarang, Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau Tuhan melindungi engkau, maka Tuhan akan melindungi seluruh anggota keluargamu juga. Kalau kita percaya semua milik kita, harta benda kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab, Tuhan berkepentingan untuk menjaga harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau harta kita rebutan terus sama Tuhan, bisa bayangkan berimajinasi aja lah. Kita rebutan harta sama Tuhan. Dan Tuhan katakan, sudahlah aku tidak mau rebutan. Ambil.
Tanggung jawab sendiri, ya kan, lepas berarti. Dan bukankah ini yang terjadi, yang sering terjadi? Ya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kalau baca firman, imajinasikan, berandai-andai. Jangan hanya dibaca lurus dan dibaca cepat. Ya. Jangan. Kita sampai dalam taraf orang-orang Kristen itu ya, satu, tidak suka baca Alkitab. Dua, yang suka baca Alkitab hanya sampai dalam taraf bangga sudah tamat berapa kali. Ya. Seharusnya kan dari satu pasal, dua pasal yang kita baca, ada satu ayat mungkin. Ingat, saya tidak mengatakan cukup baca satu ayat. Saya katakan baca satu pasal atau dua pasal, tetapi satu ayat nanti yang akan berbicara kepada kita. Ya. Jangan, Pak, kalau hanya satu ayat yang bicarakan berarti cukup baca satu ayat. Ya. Sudahlah, walaupun kita bicara itu dengan pacar kita, hanya satu poin penting, tapi yang ngalor ngidulnya itu kan kita anggap penting juga kan, menyenangkan, kan sama seperti itu. Ya. Ngalor ngidulnya sama Tuhan itu menyenangkan. Ya. Kalau ngalor ngidulnya sama Tuhan tidak menyenangkan, berarti kita tidak akrab sama Tuhan. Ya gitu aja. Nah, yuk lihat ayat 7. Tadi kita sudah bahas sedikit. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal. Tidak punya uang tapi kok masih bersuka cita. Sakit kok tapi masih bersuka cita. Ya kan? Disalahpahami tapi kok masih memberkati. Ya. Dicaci maki kok masih mendoakan yang baik. Kenapa? Karena kita dipenuhi damai sejahtera Allah yang tidak masuk akal. Yang melampaui segala akal di sini dikatakan. Bagi orang dunia bukan melampaui segala akal. Tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tetapi itulah yang terjadi. Itulah kekristenan. Sidang jemaat, dari semua yang saya katakan, yang mustahil untuk dikerjakan ini, sangat mungkin dikerjakan ketika kita hidup di dalam doa. Ketika kita intim dengan Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paling gampang untuk mengakses kebiasaan yang baik, kita bergaul dengan Tuhan yang baik. Ya kan? Kalau pergaulan buruk bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan yang baik. Itu dampaknya, pengaruhnya bagi kita, wow, luar biasa sekali. Bergaul dengan Tuhan, dengan Bapa yang baik. Maka itu akan membangun kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Sidang jemaat, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semua kebaikan Tuhan akan ada di dalam kita. Ingat Alkitab yang mengatakan, seperti apa yang disembah seseorang, orang itu akan menjadi seperti itu. Kalau kita menyembah Tuhan yang hidup, maka kita akan dihidupkan. Kalau kita menyembah berhala yang mati, kita akan menjadi mati juga. Hati-hati dengan apa yang kita sembah. Ya. Kalau kita menyembah uang, ingat uang itu muter. Maka kita akan muter-muter terus. Ya. Iya kan, seperti yang kita sembah. Ya, kita akan seperti itu. Uang itu muter. Sederhananya, Anda akan muter terus nanti. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga hati dan pikiranmu itu akan termanifestasi dalam kehidupan jasmanimu. Ya kan? Kalau sudah hati dan pikiran kita itu ada di dalam pemeliharaan Kristus Yesus, maka pasti itu akan termanifestasi melalui tubuh jasmani kita. Kita akan bersuka cita. Kita akan selalu baik. Damai, kita akan menjadi selalu tenang. Tenang, ya.
Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya setelah engkau hidup dalam sukacita, setelah kebaikanmu diketahui oleh semua orang, setelah kita tidak khawatir akan segala hal, setelah kita dikuasai sepenuhnya oleh damai sejahtera Allah, atau lebih sederhananya oleh atmosfer kerajaan. Akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Bahwa apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan kita perbuat. Dan bisa bayangkan kalau pikiran kita selalu memikirkan yang benar, maka perasaan kita akan benar, perbuatan kita benar. Kalau pikiran kita selalu memikirkan yang mulia, perasaan kita mulia, dan kita akan melakukan hal-hal yang mulia. Seterusnya seperti itu. Tetapi ingat di sini, akhirnya, jadi akhirnya, ya, pikirkanlah semuanya itu. Ada tanggung jawab bagi kita. Bagaimana kita bisa memikirkan firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca dan mempelajari firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memikirkan yang benar kalau yang benar itu hanya ada di dalam Alkitab? Dan kita tidak bisa dan tidak pernah atau jarang membaca Alkitab. Yang disebutkan di sini, pikirkanlah semuanya itu. Ini berbicara tentang memikirkan secara berkesinambungan, terus menerus. Pikirkanlah. Ini adalah proses untuk mengubah pikiran-pikiran kita yang lama, yang sudah terbentuk di dalam kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat. Terjemahan lain mengatakan, kami mematahkan setiap argumentasi orang. Ya, dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Terjemahan lain mengatakan, pengetahuan yang angkuh. Pengetahuan yang angkuh. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Jadi sederhananya, pikiran-pikiran yang lama yang sudah terbentuk, itu berbicara tentang menjadi benteng, menjadi kubu di dalam pikiran kita, yang sukar untuk diubahkan, itu hanya bisa diubahkan dengan memasukkan pikiran-pikiran Kristus. Itu hanya bisa diubahkan ketika ketaatan Kristus itu kita tiru. Hanya itu saja yang bisa mengubahkan, menghancurkan benteng-benteng dan kubu-kubu ini. Selama pikiran-pikiran yang lama itu tidak dihancurkan, maka kita selamanya juga tidak akan pernah bisa mengenal Kristus dengan benar. Berarti dengan pernyataan ini, banyak orang Kristen yang tidak mengenal Kristus. Kenapa? Karena mereka masih hidup dengan pola pikir yang lama. Mereka bahkan merasa janggal, merasa aneh dengan pola pikir Kristus yang tidak masuk akal. Iya, karena akal kita yang lama itu yang sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran keangkuhan,
pikiran-pikiran imajinasi menentang pengenalan akan Kristus, itu harus dihancurkan dulu. Kita harus sadar bahwa ini tidak berguna. Ini harus diganti. Ini sudah kadaluarsa. Jangan dimakan yang kadaluarsa. Sakit perut. Ya. Anda harus buang yang kadaluarsa. Anda harus terima yang baru. Yaitu pikiran Kristus. Dan ini membutuhkan pekerjaan yang memakan waktu lama. Ya. Anda bisa bayangkan Anda hidup dengan hemat pangkal kaya. Itu dari mungkin sekarang pra-TK sudah diajarkan sampai kuliah. Dan kemudian selesai kuliah Anda terima Tuhan Yesus. Ini sudah berapa tahun hemat pangkal kaya. Sehingga ketika diajar soal persembahan, soal perpuluhan, tidak mudah loh untuk mengubah yang sudah puluhan tahun ini. Sehingga bahasa Alkitab adalah itu harus dihancurkan. Bukan direnovasi. Itu harus dihancurkan. Istilahnya Tuhan yang dipakai kepada Nabi Yeremia. Itu harus dihancurkan. Itu harus dicabut. Ya, itu harus dibongkar. Baru engkau bisa menanam yang baru engkau bisa membangun yang baru. Kalau bangunan yang lama tidak dihancurkan, tidak dimusnahkan, maka selamanya kita tidak bisa membangun bangunan yang baru di atas bangunan yang lama itu. Demikian pula pola pikir yang lama harus dihancurkan, baru kita bisa membangun pola pikir yang baru. Sidang jemaat. Sehingga pada akhirnya di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, ini mulai membangun. Ya, mulai membangun, mulai menanam, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Tidak mungkin kita memikirkan untuk berbuat baik dan yang kita lakukan adalah hal yang jahat. Tidak mungkin kita memikirkan untuk memberi seseorang, tahu-tahu yang kita lakukan adalah mencuri dari orang tersebut. Itu namanya kerasukan. Kalau seperti itu, iya kan? Kita kan tidak suka kan? Tidak suka disebut kerasukan. Pikirkan karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita katakan, itu yang akan kita lakukan. Pikirkan yang benar sehingga kita mengatakan yang benar dan melakukan yang benar. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, bukankah penting belajar? Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Kita tidak mungkin sungguh-sungguh melakukan sesuatu hal tanpa kita belajar dari seseorang. Ya. Apa yang kau pelajari bahkan perlu ketekunan, perlu waktu, perlu kesungguhan, perlu ketaatan. Karena di sini dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jemaat Filipi digembalakan oleh Rasul Paulus. Dirintis oleh Rasul Paulus. Paulus memberi contoh. Paulus mengajar. Dan Paulus katakan, lakukan. Banyak dari umat Tuhan sekarang itu tidak tunduk pada satu otoritas, pada satu gereja lokal. Sukanya pindah-pindah, apalagi kalau di kota besar ya. Tidak jelas. Tidak jelas. Aturannya bahkan sama sekali tidak jelas. Pindah sana, pindah sini, ya kan. Gereja, sini beribadah.
Sampai-sampai PD persekutuan doa juga tidak jelas. Persekutuan doa mengadakan perjamuan kudus, persekutuan doa menarik perpuluhan. Sudah tidak jelas mana yang persekutuan doa, mana yang gereja. Semuanya kacau. Oleh karena itu Paulus katakan, kamu harus tentukan di sini sebenarnya. Kamu harus tunduk pada satu otoritas, belajar kepada orang di mana kamu tunduk, belajar di dalam gereja di mana kamu berjemaat lokal, pelajari itu sungguh-sungguh, apa yang sudah kamu terima, pelajari dan terapkan itu. Kalau tidak, Anda akan bingung. Kalau Anda tidak tunduk pada satu orang, tidak bernaung di satu gereja lokal, Anda akan bingung, hidup dalam kebingungan. Terutama pada akhirnya, setelah bingung, repotnya orang bingung jadi sombong. Itu kan repot sudah bingung sombong. Ya. Akhirnya kita hanya jadi penilai. Padahal bukankah itu adalah haknya Tuhan untuk menilai. Tetapi ketika kita melakukan apa yang kita pelajari, kita tidak akan bingung dengan apa yang orang lain pikirkan. Anda akan menjadi pelaku firman. Anda tidak punya kesempatan untuk berdebat. Anda akan melakukan. Semakin Anda melakukan, semakin Anda akan mengenal Tuhan yang benar dan kepemimpinan yang benar. Tanpa kita melakukan, kita tidak akan mengenal Tuhan dengan benar. Kita juga tidak akan mengenal kepemimpinan yang benar. Pada akhirnya, ingat kembali, ini akhir zaman. Bukan hanya masalah hati, tetapi bagaimana hati, keberadaan hati yang sebenarnya ini diungkapkan keluar. Supaya semua orang mengetahui kebaikan kita, kelebihan kita di dalam Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena dengan demikian kita sudah menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati.